Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Junedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, asal instansi dari SMA Negeri 1 Petarukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas coaching supervisi akademik, di mana kegiatan yang akan saya awali dengan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga pasca observasi nanti didampingi dengan pengajar praktik. Bersama saya di sebelah kiri ada Bapak Arif Laksono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik. Terima kasih waktunya nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iya. Karena kebetulan beliau juga kepala gudep ya Pak nggih, Gus Tepan SMA Negeri 1 Petarukan, lumayan sibuk jadi berkenan untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini saya ucap terima kasih Pak. Nggih, alhamdulillah. Baik Bapak, perlu saya sampaikan Pak, kegiatan kita pada siang hari ini adalah untuk coaching Pak, supervisi akademik, pra-observasi. Jadi di mana kita memiliki tujuan, yang pertama itu untuk mempersiapkan segala sesuatu pada kegiatan observasi nanti Pak. Di mana ini diawali dengan pra-observasi, saya mau nanti beberapa pertanyaan saya tanyakan Pak G. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan kegiatan observasi, saya ikuti kelasnya Pak Arif. Dan yang terakhir nanti pada kegiatan paskanya Pak, berarti nanti kita bisa ngobrol lagi bersama pendamping praktik saya. Insya Allah nanti dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober Pak, di bulan depan. Kemudian Bapak kembali ke tujuan kita mengadakan kegiatan ini Pak. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu pada kegiatan observasi, pada saat nanti supervisi Pak, sehingga nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah agar pada waktu observasi nanti kegiatan yang dilaksanakan itu dapat lebih spesifik, mungkin Pak Arif bisa mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga pembelajaran dari Pak Arif sendiri bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Mohon izin Pak untuk mengajarkan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama Pak Arif, tujuan apa yang akan Pak Arif capai dari pembelajaran nanti pada waktu observasi Pak? Untuk tujuan yang ingin dicapai pada saat praobservasi itu semuanya sudah ada di dalam RPP ya. Tapi untuk tujuan pembelajaran pada utamanya yaitu sejatinya yaitu untuk mengenalkan siswa. Apa itu pengertian daripada penginderaan jauh? Bahwa siswa itu dapat mengenali yang dimaksud dengan penginderaan jauh itu apa sesuai dengan pengertiannya. Yaitu penginderaan jauh yaitu untuk mengetahui detail suatu objek tanpa adanya kontak langsung terhadap objek yang dipetakan. Jadi kelebihannya. Jadi penginderaan jauh itu sebetulnya itu semacam sebagai pengganti daripada survei secara langsung kegiatan pemetaan atau kartografi yang ada di lapangan. Wah, luar biasa. Ini pelajaran yang menarik ini Pak ya. Sekaligus mungkin pemanfaatan teknologi ya Pak ya. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran geografi. Iya, sesuai dengan yang kita laksanakan, apalagi teknologinya ada 4.0 Pak ya. Anak-anak juga pastinya akan tertarik nanti Pak pada satu pembelajaran. Oke, terima kasih Pak. Kemudian area pengembangan Pak, area pengembangan apa saja yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti Pak? Oke, untuk pengembangan area yang ingin dicapai itu sejatinya itu ada dua macam ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan. Kalau pengetahuan ini berkaitan dengan teknologi. Penginderaan jauh itu seperti apa? Yaitu pemanfaatan detail suatu objek tanpa adanya survei secara langsung di lapangan. Nah, kemudian siswa juga diajak untuk mengetahui interpretasi citra itu apa. Interpretasi citra itu kan terbagi menjadi tiga macam, mohon maaf. Itu yang pertama ada deteksi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada analisis. Kalau deteksinya itu berarti siswa mengetahui detail suatu objeknya itu seperti apa, objek apa yang ingin dipetakan. Yang kedua identifikasi, itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada identifikasi spasial, identifikasi temporal, dan identifikasi spektral. Nah, kemudian untuk analisisnya sendiri, analisis sendiri itu istilahnya masuk ke dalam unsur di dalam analisis hasil interpretasi citra. Analisis hasil interpretasi citra itu masuk ke dalam unsur-unsur interpretasi citra, yaitu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu bentuk, tekstur, situs, pola asosiasi, rona, warna, umur, dan waktu pengambilan detail gambar. Luar biasa sekali. Kompleks Pak ya. Tapi untuk siswa itu hanya khusus didetailkan pada analisis daripada interpretasi hasil citra itu. Saya menangkap itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti kurang lebih dua aspek yang ingin dikembangkan Pak ya, pada ranah pengetahuan siswa dan juga keterampilannya gitu. Oke, baik Pak. Masuk ke pertanyaan ketiga Bapak. Kemudian rancangan pembelajaran
apa yang akan dilakukan terkait dengan model mungkin Pak, strategi ataupun metode yang akan Pak Arief laksanakan. Kalau misalnya model untuk terutama menggunakan problem based learning ya, pemecahan berbasis pada masalah, yaitu kita harus mengetahui detail apa yang ingin dipelajari pada siswa itu tadi, terutama bagian daripada apalagi 4.0 ya, pemanfaatan teknologi, terutama dalam pengenalan kaitan sama misalnya contohnya Google Maps ya kan. Google Maps itu kan sudah terbagi menjadi dua macam ya, ada Google Maps berupa satelit, yang kedua berupa map atau peta yang sudah diterjemahkan. Kalau satelit itu memang belum bisa diterjemahkan, tapi siswa bisa mengetahui detail secara langsung objek apa saja yang sudah terekam dalam citra satelit tadi. Nah, kemudian siswa bisa mengidentifikasi masing-masing detail dari objek tersebut dan kemudian bisa diinterpretasikan ke dalam unsur-unsur interpretasi citranya tadi. Kemudian untuk yang kedua yaitu strategi pembelajaran, terutama pembelajaran kaitan sama kurikulum merdeka ya, yaitu ciri khasnya berupa diferensiasi pembelajaran, berdiferensiasi. Ini siswa itu bisa milih konten, proses atau produk. Tiga-tiganya bisa, tapi ini kita lebih fokus kepada produk karena kalau produk itu bisa siswa konsumsi pembelajaran di dalam kelas. Bisa diterjemahkan atau bisa dipelajari di dalam kelas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan belajar murid, dan kemudian bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Itu tadi. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti siswa kan pasti punya punya talent atau bakat yang berbeda di masing-masing siswa. Nah, nanti kita akan identifikasi. Nah, identifikasinya itu ketika saat siswa itu tadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Luar biasa. Untuk metodenya mungkin nanti bisa digunakan apa saja itu Pak yang untuk metode yang digunakan ini terutama kalau misalnya kaitan pembelajaran berdiferensiasi itu yang lebih tepat itu pada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok nanti misalnya dari 36 siswa mungkin nanti bisa dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok ini mungkin bisa terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Dan 6 siswa itu tadi, itu yang pertama ada siswa yang sifatnya atau istilahnya punya kemampuan sebagai leader atau pemimpin dalam kelompok tadi. Yang kedua, siswa itu bisa menerjemahkan pada citra yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, siswa itu bisa menggambar atau bisa memberikan istilahnya editing atau pemberian garis batas pada terutama siswa yang mengetahui punya kemampuan secara spasial tadi ya kan, spasial visual ya kan. Kemudian yang ketiga itu siswa itu bisa menerjemahkan secara teoritis itu apa saja yang ingin diisi. Nah, ini kalau siswa yang pembelajaran itu model tekstual ya. Nah, itu pembelajaran kayak misalnya baca atau apa ya kan. Kemudian yang keempat itu siswa itu bisa mengisi atau menginterpretasikan hasil dari citra tadi. Ini juga siswa itu punya kemampuan kayak semacam kinestetik atau punya mengidentifikasi objek-objek apa saja yang ada di lapangan. Dan yang terakhir yaitu siswa itu bisa memiliki kemampuan menganalisis hasil daripada citra tadi, bisa menyampaikan ke publik informasi seperti apa. Jadi siswa itu bisa langsung membacakannya atau secara auditori. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi secara auditori. Jadi siswa itu bisa menyampaikan hasil daripada analisis hasil citra itu tadi. Luar biasa, menarik sekali Pak. Jadi Pak Arief niki secara nggak langsung itu sudah mengaplikasikan kebutuhan murid Pak mengakomodasi kebutuhan murid melalui dengan pembelajaran diferensiasi Pak dengan produk tadi yang mudah-mudahan nanti anak-anak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan minat mungkin dan profil belajarnya Pak Oke, luar biasa. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya Pak. Kemudian media pembelajaran apa saja yang akan dipakai Pak Arief dalam pembelajaran nanti Pak? Oke, jadi untuk media pembelajaran yang ingin dipakai dalam pembelajaran itu bisa jadi beberapa macam PowerPoint nanti kita fasilitasi, nanti akan kita buatkan PowerPoint-nya. Video bisa siswa akses linknya lewat Classroom di YouTube. Itu bisa siswa lihat. Gambar itu sudah disediakan berupa citra-citra yang nanti akan diinterpretasikan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya LKPD atau alat peraga nanti mungkin hampir sama seperti gambar atau PowerPoint itu tadi. Jadi nanti
cukup 3 saja media pembelajaran yang akan digunakan. Ya, betul Pak. Berarti dari 3 media itu sudah mendukung sekali Pak ya dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, baik Bapak. Dari keseluruhan sudah Bapak sampaikan tadi tentang pengembangan, kemudian rancangan, model, strategi, dan juga metode nggak Pak? Apalagi dengan media pembelajaran yang didukung. Kemudian ini Pak, eksekusinya Pak, kapan pelaksanaannya gitu nanti Pak? Untuk observasi kita laksanakan. Untuk eksekusi atau pra observasinya nanti rencana akan dilaksanakan hari Rabu ya. Hari Rabu itu minggu depan ya. Itu bulan September ya tahun 2023. Ini berarti jam ke-8. Jam ke-8 ya Pak ya. Di kelas 10 IKM 3. 10 IKM 3. Baik. Ya nanti bisa langsung diobservasi aja. Oh siap ya. Mohon izin ya Pak ya. Nanti saya ikut ke kelas Pak Arif untuk saya observasi Pak. Jadi mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan juga diberikan suatu kesiapan Pak. Jadi nanti ketika pelaksanaan observasi itu sudah siap semuanya sesuai dengan rencana yang kita aplikasikan pada hari ini ya Pak. Baik Bapak. Kemudian Bapak pertanyaan terakhir Pak. Setelah percakapan observasi ini Pak, pra-observasi mohon maaf. Setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Pak Arif dapatkan Pak dari sesi ini? Berarti ini kira-kira saya sudah bisa mengetahui secara detail ya. Dapat gambaran kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada saat observasi nanti ya kan. Mulai dari misalnya tujuannya yaitu misalnya siswa itu bisa mengetahui apa itu istilahnya analisis unsur-unsur interpretasi citra itu tadi. Kemudian model yang digunakan ini berupa tadi model PBL ini pembelajaran problem based learning itu tadi ya kan. Dan kemudian ada strategi yang digunakan yaitu berupa misalnya pembelajaran berdiferensiasi mengetahui kemampuan dari atau bakat dari masing-masing siswa itu tadi ya kan. Dan kemudian ada metode yang digunakan. Metode digunakan ini berupa kelompok, nanti ada pembagian kelompok ada di kelompoknya di dalam satu kelas itu tadi. Baik Bapak, ini yang tadi saya tanyakan ada pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih sekali Pak Arif sudah meluangkan waktu untuk saya bisa melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik Pak pra-observasi nanti. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini tadi yang Pak Arif sampaikan pada saat refleksi bisa mendapatkan gambaran Pak ya, dan kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar, tidak ada kendala apapun Bapak. Kemudian nantinya Pak setelah kegiatan pra-observasi ini seperti yang Pak Arif tadi sampaikan kegiatan pelaksanaannya pada hari Rabu Pak ya. Pada hari Rabu minggu depan di jam ke-8 kalau tidak salah Pak di kelas IKM 3 nggih. Nah, kelas 10 IKM 3 nanti saya izin Pak akan mengikuti kegiatan Bapak ketika pembelajaran dan nanti akan ditutup pada saat pasca observasi Pak. Berarti pasca observasi nanti kita ada lagi kegiatan seperti ini nggih, interview tapi didampingi dengan pengajar praktek saya Pak nggih. Insya Allah nanti pertengahan di bulan Oktober. Gitu nggih Pak yang saya sampaikan. Baik, untuk kegiatan supervisi akademik pra-observasi sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi dengan saya dan Pak Arif Laksono diberikan kelancaran dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Saya akhiri untuk sesi dari coaching untuk supervisi akademik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sebanyak.